Hai guys, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video pembelajaran kami yang bertema peranan lembaga anti korupsi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Saksikan cuplikan ini. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada tanggal 29 Desember 2003. KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang selama ini menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pimpinan tim penasihat, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, serta Sekretariat Jenderal. KPK hadir sebagai solusi atas permasalahan korupsi selama ini. KPK adalah lembaga negara independen dalam melaksanakan tugasnya, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga manapun. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berasaskan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan profesionalitas. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia merupakan lembaga non-pemerintah yang secara spesifik melakukan advokasi dan pembelaan hukum kepada golongan lemah dan tertindas. YLBHI juga merupakan satu-satunya lembaga swadaya masyarakat terbesar di Indonesia yang memfokuskan diri pada perjuangan penegakan hukum, demokrasi, HAM, keadilan sosial, dan pembelaan terhadap kaum buruh, miskin, dan marginal. Alasan pendirian YLBHI yaitu pada awalnya gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Indonesian Corruption Watch merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat anti korupsi yang lahir pada masa bergulirnya reformasi pada Mei 1998. Kelahiran ICW tidak terlepas dari konteks perubahan sosial dan politik. ICW sebagai salah satu aktor gerakan sosial yang menghendaki adanya perubahan sosial, yaitu ingin menghilangkan praktek-praktek dan sistem pemerintahan yang penuh dengan nuansa koruptif. Ada juga prinsip-prinsip ICW. Yang pertama ada integritas, akuntabilitas, independen, objektivitas dan kerahasiaan, dan anti-diskriminasi. Masyarakat Transparansi Indonesia adalah organisasi yang fokus pada upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat Transparansi Indonesia berperan penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara di Indonesia. Masyarakat Transparansi Indonesia juga ada peran penting dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama itu mendorong reformasi birokrasi, yang kedua advokasi kebijakan transparansi, yang ketiga edukasi masyarakat, dan yang terakhir penyuluhan dan pelatihan. Transparansi Internasional Indonesia adalah cabang dari Transparansi Internasional, sebuah organisasi global yang berfokus pada pemberantasan korupsi dan penguatan transparansi di berbagai negara. Transparansi Internasional Indonesia bekerja di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai masalah korupsi dan mendorong adanya reformasi di sektor pemerintahan dan sektor swasta. Korupsi merugikan masyarakat karena mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik menjadi keuntungan pribadi bagi segelintir orang. Ayo, mari kita bersama-sama menolak segala bentuk korupsi dan berkomitmen untuk menjalani hidup yang jujur, karena setiap tindakan kita yang bersih akan membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa. Nah, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Bye-bye.